Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana dunia ini akan berakhir? Ketika bumi diliputi kekacauan, manusia kehilangan arah, dan tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa yang diabadikan dalam hadis dan tafsir para ulama. 5 sosok luar biasa akan muncul di akhir zaman, membawa ujian, harapan, dan kebenaran. Siapakah mereka? Apa peran besar yang mereka emban? Jangan lewatkan kisah mendalam tentang perjalanan umat manusia menuju akhir zaman. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk memahami pelajaran berharga dari kisah ini. Di ujung waktu, ketika dunia ini semakin mendekati kehancuran, tanda-tanda besar hari kiamat mulai bermunculan. Bumi telah dipenuhi oleh kezaliman, langit tidak lagi menjadi saksi bagi keadilan, dan manusia berjalan dalam kebingungan. Kekacauan merajalela, dan dunia seolah mendekati titik akhir. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah memberikan petunjuknya. Tanda-tanda kecil yang mengingatkan kita, dan tanda-tanda besar yang mengguncang dunia, menjadi peringatan bagi umat manusia. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Allah. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya, bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda besar hari kiamat terdapat kisah 5 pria luar biasa. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi penanda dekatnya hari kiamat, tetapi juga menjadi ujian besar bagi umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa tatanan baru di dunia yang hampir hancur ini. Siapakah mereka? Apa peran besar yang mereka emban? Dan bagaimana dunia akan berubah dengan kehadiran mereka? Di penghujung waktu, ketika dunia diliputi oleh kekacauan dan nilai-nilai kebenaran telah hilang, muncul seorang pemimpin dari suku Kohtan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kohtan muncul. Ia menggiring manusia dengan tongkatnya. Bukhari. Pemimpin ini akan membawa tongkat sebagai simbol kekuasaan dan kepemimpinan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa ungkapan ini menunjukkan ketegasan dan wibawa pemimpin tersebut. Tongkat melambangkan keadilan yang ditegakkan meskipun harus dengan pendekatan keras. Dalam situasi dunia yang kacau, pemimpin dari Kohtan menjadi sosok yang mampu memulihkan tatanan sosial dan politik yang telah rusak. Ia juga dipersiapkan untuk membuka jalan bagi kepemimpinan besar lainnya, yaitu Al-Mahdi. Kisah pemimpin dari Kohtan mengajarkan kita pentingnya keadilan, ketegasan, dan keberanian dalam menghadapi kekacauan dunia. Pemimpin berikutnya adalah Al-Jahjah, seorang pria dari kalangan budak yang diangkat menjadi penguasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan hilang hingga seorang pria dari kalangan budak memimpin manusia, dan ia dipanggil dengan Al-Jahjah. Muslim. Kemunculan Al-Jahjah menjadi bukti nyata bahwa Allah dapat meninggikan derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Para ulama menyebutkan bahwa kepemimpinannya adalah ujian bagi manusia. Apakah mereka mampu menerima seorang pemimpin yang berasal dari latar belakang sederhana? Ataukah mereka terjebak dalam kesombongan? Imam Nawawi menjelaskan bahwa Al-Jahjah muncul di tengah lemahnya pemerintahan dunia, membawa stabilitas dan keadilan yang telah lama hilang. Di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat, kemunculan Al-Mahdi adalah salah satu peristiwa yang paling dinantikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dunia hanya tersisa 1 hari, Allah akan memanjangkan hari itu hingga seorang pria dari keturunanku muncul. Namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Mahdi berasal dari keturunan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Ia akan muncul di masa penuh fitnah, menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan yang benar. Para ulama menyebutkan bahwa Al-Mahdi bukanlah nabi,
melainkan seorang pemimpin yang diberi bimbingan oleh Allah untuk memulihkan ajaran Islam yang telah banyak ditinggalkan. Kisah Al-Mahdi memberikan pelajaran penting bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan dengan ilmu, iman, dan kepemimpinan yang benar. Dia akan menjadi simbol harapan bagi umat manusia, membawa cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Dajjal adalah sosok yang paling menakutkan di antara tanda-tanda besar kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal." Muslim. Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai kemampuan supranatural untuk menyesatkan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal bermata satu, sedangkan Tuhan kalian tidak bermata satu." Di antara kedua matanya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin. Bukhari dan Muslim. Fitnah Dajjal adalah ujian iman terbesar. Namun, Rasulullah memberikan solusi bagi umat Islam untuk melindungi diri dari fitnah ini, yaitu dengan membaca 10 ayat pertama dan terakhir dari surat Al-Kahfi. Pria terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan membawa kedamaian ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 pakaian berwarna kekuningan, dengan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat." Muslim. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan. Dunia akan memasuki masa keemasan, di mana tidak ada lagi permusuhan dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di masa itu, buah-buahan akan menjadi besar, tanaman akan melimpah, dan tidak ada lagi permusuhan." Ahmad. Setelah menjalankan tugasnya, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun sebelum akhirnya wafat secara wajar. Masa-masa yang dipimpin oleh Nabi Isa akan menjadi puncak kedamaian yang dinantikan umat manusia. Tidak akan ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin, semua hidup dalam kecukupan, dan nilai-nilai kebaikan akan kembali ditegakkan. Kisah 5 pria luar biasa ini mengajarkan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Setiap tanda yang Allah hadirkan adalah peringatan agar kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang 7 hal: kemiskinan, kekayaan yang melalaikan, penyakit, usia tua, kematian mendadak, Dajjal, atau kiamat yang lebih dahsyat." Tirmidzi. Selain itu, kita dianjurkan untuk selalu memperkuat iman dan takwa, menjaga hubungan dengan Allah melalui salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Jangan lupakan pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam kepada keluarga dan masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.